16 sungai paling favorit untuk mandi. Apa saja sungai itu? Ayo kita saksikan. Oke pemirsa Pawan Warteg, saya perkenalkan 16 sungai atau kali yang dulu favorit banget untuk mandi anak-anak. Yang pertama ada Kali Selipan. Ya, ini dia Kali Selipan. Ada gerujukan dan di sini kedalamannya standar karena memang ini kali buatan, paling sekitar 1 meter lebih. Kenapa dinamakan Kali Selipan? Ya tentu saja karena posisi kali ini letaknya tepat di depan selipan. Nah, selipan padi ini. Ini selipannya Kaciroja. Ini ramai banget dulu kalau buat anak-anak habis main di sawah ya mandinya di sini. Nggak tahu sekarang, saya nggak pernah lihat anak-anak mandi di sini. Dan di sini cukup aman karena air bisa terkontrol. Nah berikutnya nggak jauh sebetulnya dari Kali Selipan, ini hanya geser ke selatan sekitar 30 meter ada pintu air. Nah ini dia pintu air. Pintu air ini dikenal sebagai Kali Sukib. Nah, karena di sebelah baratnya ada rumahnya Man Sukib. Ini panjang sampai ke selatan, sampai ke ujung itu jembatan rumahnya Bimar yang Juragan Ponggol Jati. Ini kalau banjir bisa buat renang bolak-balik, lebih panjang daripada kolam renang. Dan di sebelah utaranya jembatan ini ada gorong-gorong. Ini juga dulu dalam di sini, kalau sekarang sih kadangkal. Ini saya dulu sama teman-teman berlomba untuk bisa masuk ke gorong-gorong. Ini sih deras, apalagi lagi kecil nih arusnya. Kalau lagi dibuka pintunya derasnya minta ampun dan susah banget untuk bisa masuk. Di seberang jalan ini ada Kali Elon. Kali Elon ini dulu bagus banget di sini. Ada pintu-pintunya itu, yang kecil-kecil itu ada pintunya. Jadi bisa di setel, bisa ditutup sehingga ini yang gedean bisa penuh. Dan di sebelah selatan ini juga ada Kali Giligasih, juga dulu dalam banget ya, sekitar sedada orang dewasa lah, sampai ke depan situ tuh yang ada tembok kecil itu juga dalam. Di situ ada gerojokan. Sekarang ya dalamnya sedada-dadanya bebek. Oke, kita ke lokasi berikutnya. Ini tempat yang sangat-sangat favorit untuk mandi. Ini sangat legend saudara, ini Kedung Wakyan namanya. Kedung Wakyan sangat legend. Ini ratusan orang pulang bisa renangnya di sini, belajarnya di sini. Termasuk saya bisa renang bukan di kolam renang tapi di sini. Di sini di Kedung Wakyannya dalamnya bisa sampai 3 meter. Yang terdalam itu sampai 3 meter. Yang ke timur ini, pecahan yang ke timur, sampainya tadi ke tempat kali yang tadi itu. Di sini ada kolam. Nah, kolam ini asik juga. Ini kedalaman cuma 1 meter lebih. Kedung Wakyannya sendiri pintunya ke arah utara. Pintu ke arah utara ini hampir nggak pernah dibuka lah, mungkin setahun berapa kali dibuka. Dan kita bisa main lompat-lompatan dari atas, main salto, main apa aja dari atas bisa sih, karena dalam. Jadi kita nggak takut membentur dasar dari sungai. Berikutnya ini Kali Surki. Ini adanya di sebelah selatan dari Kedung Wakyan tadi. Tidak terlalu jauh, hanya sekitar 500 meter. Nah, itu tempat orang cuci. Nah, orang nyuci di sini
Ini dari dulu sudah memang tempat untuk nyuci, tapi kondisinya sudah berantakan. Dulu memang asik, dan di situ bisa buat mandi anak-anak. Nah, kelebihan mandi di sini adalah kita bisa mendapatkan uang. Biasanya orang nyuci itu di sakunya ada uang yang ke bawah yang terjatuh, dan kita gogoh di situ dapat uang recehan lumayan. Nah, di sebelah satunya dikit ini ada jembatan, ada bendungan yang sangat legend, Brukseng. Wah, kita lihat sendiri itu sangat luas dan sangat panjang. Yang kita lihat sekarang ini jauh berbeda dengan dulu, karena dulu dalam itu tidak ada tumpukan lumpur seperti itu, dalam banget. Dan ini ketika banjir kemarin, saudara-saudara. Sekarang ini ya ada air ketika banjir begini. Kalau dulu sepanjang hari itu ada airnya. Nah, kita geser ke selatan dikit. Ini ada Gedung Kasri. Ini juga legend lah, sangat legend, sangat terkenal. Ini banyak anak-anak yang datang dari mana-mana untuk sengaja mandi di sini. Dulu jembatannya masih jembatan kayu biasa dan bisa loncat dari atas, dari tebing ini, dari tebing dari sebelah timur juga bisa loncat ke bawah. Tapi sekarang kondisinya seperti itu, tebingnya sudah rontok, sudah longsor, dan tentu saja kedalaman Gedung Kasri ini sudah jauh berkurang. Di sebelah utaranya Gedung Kasri ada Kali Guyang. Ini cukup dekat dengan rumah saya, cukup jalan kaki sekitar ya 2 menit nyampe lah. Ini juga dulu dalam. Kenapa dinamakan Kali Guyang? Karena di sini dulu ada tempat mandinya kerbau. Tapi walaupun kerbau mandi di sini, airnya tetap bening karena debit airnya banyak, dalam dan luas. Ini panjangnya kalau sampai ke Brukseng itu bisa ada sekitar 200 meter. Kalau selatannya ke Gedung Kasri ya sama 200 meteran. Dari Gedung Kasri sampai ke Brukseng kalau kita mau renang bolak-balik, aduh, nggak sanggup dah. Oke, kita ke selatan sekitar 1 kilometeran, tapi masih sungai yang sama. Dan ini posisinya persis di Jalan Raya Palapulang Purwokerto. Ada namanya Kali Sinderguru ya. Dan di sini tempat favorit untuk mandi, bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang anak-anak masih banyak mandi di sini karena ya kedalamannya masih cukup lah. Tapi memang airnya tidak seperti dulu. Ini banyak air juga kalau pas musim hujan saja. Cuma di sini agak bahaya karena kalau musim hujan dan banjir kayak kemarin itu jalan yang saya lewat ini tenggelam sampai 2 meteran. Di sini bahaya banget kalau buat. Tapi ya untungnya memang kita nggak pernah dengar ada kejadian orang hanyut di sini, karena biasanya kalau banjir datang ada informasi dari atas. Kalau pas kondisi surut begini, orang-orang mancing yang ada di sini. Boleh Om? Urung. Apa sih neng nek? Water. Laka lele laka. Ana sing lele nak. Oh. Paling lele dumbo ya? Oh lele lokal. Berarti sih ana lele kali ya, hebat ya. Oke, kita ke depan lagi sekitar 100 meter dari Kali Sinderguru ada Brugantung. Siapa yang nggak kenal Brugantung? Orang Palapulang udah pasti wajib hukumnya kenal. Ini juga menjadi ikon dari Palapulang karena kendaraan yang datang dari Jakarta, dari mana, dari kota-kota yang lain, kalau misalnya patokan mau turun di mana, Brugantung. Nah itu. Dan di bawah jembatan ini ada cerukan yang dalam
Sehingga dulu tempat ini juga favorit untuk mandi anak-anak. Bahkan karena cukup dalam, anak-anak berani loncat dari ketinggian jembatan ini yang mencapai 5 meteran. Apa? Oh, digambarin yo asik ya. Sudah kita setel lagi nih ya. Masih ada gambar, itu kan bini penasaran nih kasih simak. Kan gambarnya beli. Sing itu orang go sidik ngene YouTube ya kudu ana gambar yo. Kudu ana gambar ya. Ada YouTube. Sekarang kita geser lagi ke timur sedikit. Di sini ada Kali Impres. Ya, disebut Kali Impres karena lokasinya berdekatan dengan SD Komplek SD Impres. Di sini juga ada semacam gedung kecil, tapi punya kedalaman cukup untuk bisa berenang. Dan karena di sini banyak batu-batu besar, sehingga asik buat nongkrong, asik buat main-main sambil belajar berenang. Oke, sekarang kita geser lagi ke barat menuju perbatasan Desa Balapulang Wetan dan Desa Balapulang Kulon, yaitu ada Kedung Siji dan Kedung Loro. Bendungan ini bentuknya hampir mirip dengan Brukseng, hanya dia tidak punya atap, tapi secara komposisi bendungannya sama, yaitu ada ke arah barat bendungan besar namanya Kedung Siji, gedung nomor 1. Nah, hanya memang skalanya lebih kecil. Nah, yang ke arah utara ini namanya Kedung Loro. Dulu zaman masih SD, saya setiap istirahat sekolah mandi ke sini. Dan di sini sangat favorit untuk mandi karena lokasinya di tengah-tengah pemukiman, dan di sini juga gedungnya cukup dalam sehingga bisa buat berenang, main kejar-kejaran, main rok-rokan. Tapi saat ini kita lihat sendiri, bebek saja kakinya nggak tenggelam. Itu artinya pendangkalannya sangat-sangat parah. Oke, sekarang kita geser lagi ke tempat favorit untuk mandi berikutnya di Balapulang, yaitu Kali Watu Bedil. Nah, ini lokasinya pasti ramai karena tepat di komplek pertokoan dan pasar Balapulang. Tempat ini juga sama, sekarang kondisinya dangkal, gedungnya ya sudah tertutup lumpur. Dulu di sini asik juga karena lokasinya ramai dan bentuknya loh, bentuk bendungannya ini keren banget, bagus. Jadi ya anak-anak dulu sangat suka untuk bermain di sini. Nah, ini
ini sungai yang terakhir adalah sungai Ngendi? Ini. yang berada di belakang kantor Perhutani Palapulang. Makanya disebut Kali Alas. Kali ini berada di pinggir hutan jati dan memang tidak dalam. Cerukan yang terdalam di situ paling sekitar 1 meter lebih dikit. Tapi sekarang sudah rata. Makanya pas musim banjir kemarin biangnya dari sini. Air dari selatan itu naik meluap sampai menyeberang ke jalan ini dan menggenangi bagian RT di Desa Palapulang Kulon. Oke pemirsa, itulah kali-kali atau sungai yang dulu menjadi tempat favorit mandi anak-anak, tapi sekarang kondisinya seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.